Pemirsa, relawan Joko Widodo dan Peradi Bersatu datangi Mabes Polri guna mengirimkan surat keberatan hukum untuk mendesak Polri segera menuntaskan kasus ijazah Joko Widodo. Mereka meminta Polri untuk mendesak Polda Metro Jaya agar segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi. Gibran Jokowi diam, ya. Karena kenapa datang di sini? Karena Polri terlambat laporan, ya. Laporan Pak Jokowi. Kasus ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir hingga kini. Gabungan relawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, Gibran, dan Peradi Bersatu mendatangi Mabes Polri untuk mengirimkan surat keberatan hukum pada Kamis siang. Mereka menyebut surat ini dikirimkan untuk meminta Polri agar mendesak Polda Metro Jaya segera menuntaskan dugaan pencemaran nama baik kasus ijazah Joko Widodo. Relawan menilai pihak Polda Metro Jaya lambat dalam menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ini, meskipun kasusnya sudah naik ke penyidikan. Dan kita meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan status hukum Pak Jokowi, sehingga ini jelas terang benderang dan tidak ada lagi yang namanya polarisasi di bawah, dan tetapkan mereka semua sebagai tersangka terhadap kasus ini yang sebenarnya kasus kecil, ya. Cuman karena dia sudah membawa-bawa marwah Polri, sudah menginjak-injak harga diri Polri, seolah-olah polisi itu takut sama mereka. Untuk itu kami memberikan surat pengawasan dan keberatan hukum terhadap penyidikan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya Roy Suryo juga sempat mendatangi Mabes Polri pada 6 Oktober lalu dan mendesak agar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dibuka kembali. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih jadi perbincangan publik. Ya, kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah dorong agar dokumen dibuka transparan. Perwakilan Prodem Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih, sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Masa kenapa masih harus disengketakan, dikip kan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon, ya kita sama teman-teman, kalau kita ini memperhatikan supaya. Pemirsa, Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta. Legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar.
Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tiada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukan di pelosok atau pedalaman, satu keluarga selama 11 tahun hidup tanpa aliran listrik di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tak adanya biaya untuk pemasangan listrik memaksa mereka membiasakan diri untuk beraktivitas sehari-hari di tengah keterbatasan. Beginilah rutinitas Amiruddin sehari-hari. Setiap menjelang malam, ia menyiapkan lampu teplok dari botol bekas untuk penerangan di dalam rumahnya. Meski tinggal di pusat Kota Pariaman, tepatnya di Kelurahan Ujuang Batuang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kehidupan tanpa listrik sudah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. 11 tahun lamanya, Amiruddin dan keluarga menghadapi situasi seperti ini. Penghasilannya sebagai pekerja serabutan tidak mampu membayar biaya pendaftaran listrik. Sementara sang istri hanya berpenghasilan Rp15.000 dari upah membuat sarang ketupat. Udah 11 tahun. Itu gimana rasanya itu, Pak? Ya, gelap-gelapan lah. Kalau aktivitas gimana, Pak? Apa adanya gitu. Ya. Kalau anak belajar gimana, Pak? Anak-anak belajar nggak susah ya, karena gelap. Dua anak mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terpaksa belajar menggunakan cahaya lampu teplok. Jika cuaca baik, keduanya memanfaatkan lampu penerangan jalan untuk belajar. Susah, Pak, karena gelap ini, Pak. Tuh. Membaca menulisnya sulit nggak? Membaca menulisnya itu gelap sekali, Pak. Bayang menulisnya, Pak. Kalau belajarnya tempat mana lagi? Untuk belajarnya biasanya belajar di bawah lampu jalan, Pak. Sementara itu pihak kelurahan setempat mengaku mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan karena terkendala tidak adanya tiang listrik di sekitar rumah. Kalau kendala yang pertama kabel, karena jarak tempuh Bapak ini terlalu jauh dari
pangkalan yang listrik yang paling ujung sana tuh. Kemudian itu tambah tiang. Nah, kalau PLN kalau cuma satu rumah kira-kira tidak bakal mau PLN. Di tengah gemerlapnya pusat kota, terselip keluarga Amiruddin yang mencoba bertahan dalam kegelapan malam. Sang anak pun tak menyerah untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus gangguan penglihatan pada anak sekolah terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam momentum Hari Penglihatan Dunia, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis bagi siswa sekolah dasar digelar di Jakarta Utara. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sejak 2021 hingga 2025, kasus gangguan penglihatan pada anak usia sekolah meningkat hingga 4 kali lipat. Kebiasaan anak menggunakan gawai secara berlebihan diduga menjadi salah satu penyebab utama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis digelar serentak di 21 provinsi termasuk di Jakarta Utara. Diikuti lebih dari 700 siswa sekolah dasar. Program ini didukung pemerintah daerah melalui Gerakan Sekolah Sehat yang juga memfokuskan kepada kesehatan indera penglihatan anak. Kami melakukan pemeriksaan mata gratis dan pemberian kacamata kepada anak-anak kita. Karena kenapa kita memberikan kepada anak-anak? Karena anak-anak kita ini adalah penerus bangsa kita. Mereka adalah investasi kita untuk